Halo sahabat-sahabat jelam semua, kembali lagi di konten horor di channel YouTube Jeritan Kelam. Kali ini kita berada di konten treat horor kelam. Dan pada konten ini, gue akan menyajikan beberapa treat horor yang tentunya tidak masuk di akal. Silahkan jika kalian mengerti apa yang terjadi di treat tersebut, komen di bawah video ini. Jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung gas ke treatnya. Let's go, baby. Treat horor pertama dengan judul Kemanakah Kedua Orang Tuaku? Perkenalkan, namaku Dodi. Aku anak kecil berumur 4 tahun. Aku dilahirkan oleh kedua orang tua yang sangat sayang kepadaku. Aku juga seorang anak tunggal atau satu-satunya. Aku dilahirkan di keluarga yang berada. Semua hal yang aku inginkan pasti selalu dapat diwujudkan oleh kedua orang tuaku. Suatu hari, aku sangat bosan berada di rumah. Mumpung saat itu hari Jumat, akhirnya aku merengek meminta liburan keluar kota kepada orang tuaku. Karena tidak tega, akhirnya orang tuaku memutuskan untuk pergi berlibur pada esok Sabtu sampai dengan hari Minggu. Keesokan harinya, aku berangkat liburan ke kota yang datarannya lebih tinggi dari rumahku dan tentunya udara di sana lebih sejuk. Akhirnya kami pergi juga ke beberapa tempat wisata yang ada di wilayah tersebut. Dan baru sampai lagi di villa pukul 8 malam. Lokasi villa yang aku tempati sangat sepi dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Yang aku duga, pada malam tersebut hanya keluargaku saja yang menginap di wilayah sekitar villa tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kedua orang tuaku menyuruhku segera untuk lekas tidur. Ayahku pergi untuk mandi di luar kamar pada saat itu. Sedangkan ibuku menemaniku tidur di dalam kamar. Tak berapa lama, ayahku berteriak kepada ibuku, meminta tolong diambilkan pasta gigi yang tertinggal di dalam mobil karena ayahku sudah terlanjur menyabuni tubuhnya. Dengan lembut, ibuku meminta izin kepadaku untuk keluar sebentar dari kamar agar dapat mengambil pasta gigi tersebut. Aku mengangguk tanda paham. 10 menit berlalu, ibuku tak kunjung kembali ke dalam kamar. Aku berpikir, mungkin dia harus membereskan hal lain terlebih dahulu. Akhirnya, aku tertidur setelah rasa kantuk yang sudah sejak tadi menyerangku. Tiba-tiba, elusan tangan ke pundakku membangunkanku. Aku tidak tahu saat itu pukul berapa. Akan tetapi, keadaan di sekitar masih sangat gelap. Setelah aku bangun, aku langsung disuruh untuk berdiri menggandeng tangan orang tersebut dan berjalan mengikutinya ke arah luar villa. Aku berpikir, mungkin itu adalah ayahku yang mengajakku bermain keluar villa. Karena rasa kantuknya masih menyelimutiku, tidak beberapa lama aku berjalan, aku terpeleset seperti menginjak sebuah cairan. Mungkin saja ibuku tidak sengaja menumpahkan sirup pada malam tadi, pikirku. Setelah sampai di luar villa, aku terkejut. Ternyata aku disuruh masuk ke dalam mobil polisi
dan aku malah menuju kantor polisi pada malam tersebut. "Apa yang terjadi?" tanyaku dalam hati. Tapi yang aku ingat, mulai dari saat itu sampai sekarang aku berumur 17 tahun, aku tinggal bersama paman dan bibiku. Aku tidak pernah tahu kemanakah perginya kedua orang tua yang sangat sayang kepadaku. Treat horor kedua dengan judul Jembatan Pembawa Maut. Perkenalkan, namaku Seto. Aku adalah bapak dua anak yang bekerja sebagai tukang ojek online saat ini. Karena banyaknya kebutuhan anak-anakku yang masih remaja, mengharuskanku untuk bekerja sampai dengan larut malam. Bahkan, terkadang aku hanya bisa tidur 3-4 jam dalam sehari. Tapi, mau bagaimanapun, aku tetap bersyukur dengan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku dapat hari ini. Hari ini hari Kamis, malam Jumat, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi aku masih berada di base camp, tempat biasa aku menunggu orderan. Akhirnya, setelah menunggu lama, aku mendapat orderan untuk mengantar makanan ke suatu tempat. Saat itu juga, aku pamit meninggalkan teman-temanku di base camp dan langsung melaksanakan orderan tersebut. Lokasi pengantarannya cukup jauh, tapi untung saja aku dapat mengantar orderan dengan tepat waktu dan aku mendapat uang tip yang lumayan banyak. Dengan semangat, aku langsung memutar balik untuk kembali lagi ke base camp dan menunggu orderan berikutnya. Saat itu, aku memiliki ide untuk memotong jalan agar lebih cepat sampai ke base camp. Sebenarnya, aku belum pernah melewati jalan ini. Akan tetapi, karena menurut aplikasi, jalan ini menghemat waktu 15 menit dari jalan sebelumnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk melewati jalan ini. 10 menit berlalu, aku melihat sepanjang jalan ternyata lebih sepi dari jalan tadi. Bahkan, aku jarang melihat adanya warung dan orang yang berdagang keliling. Aku sedikit khawatir akan adanya begal atau makhluk yang tak kasat mata. Tapi, karena sambil membaca doa di sepanjang jalan, rasa khawatirku sedikit berkurang. Tak berapa lama, ternyata aku melewati sebuah tempat pemakaman umum. Di situ jantungku mulai berdebar tidak karuan. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Tapi, hal yang tidak aku pikirkan pun terjadi. Setelah melewati TPU, ternyata aku juga melewati jembatan yang bawahnya terdapat sungai dengan aliran yang sangat deras. Karena tidak adanya penerangan di sepanjang jembatan tersebut, sial bagiku. Aku melindas sebuah batu yang cukup besar dan motorku jatuh terbanting. Di saat itu, aku terseret lumayan jauh karena tadi aku cukup kencang saat membawa motor. Hampir saja aku terjatuh ke bawah sungai karena posisi badanku sudah berada di pinggir jembatan persis. Untung saja tanganku dapat meraih tiang penyangga jembatan. Jika tidak, mungkin aku tidak terselamatkan pada malam hari itu.
nampaknya Tuhan masih membiarkanku untuk hidup di dalam dunia. Tapi sialnya, kakiku terkilir pada malam hari itu. Hal itu membuat aku tidak bisa membawa motorku. Bahkan, berdiri pun aku tidak bisa. Akhirnya, dengan rasa pasrah, aku terpaksa harus menunggu orang lain melewati jembatan tersebut untuk meminta pertolongan. Semoga saja ada penduduk yang lewat jembatan pada malam hari ini. Dan tidak beberapa lama, ternyata Tuhan mendengar doaku. Ada 2 orang pria berboncengan dengan sepeda motornya lewat di jembatan tersebut. Aku mencoba berteriak meminta tolong kepada mereka. Dan akhirnya, mereka dengan baik hati menolongku. Salah satu pria tersebut membawa motorku, sedangkan aku dibonceng pria lainnya menuju ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang jalan, aku banyak bercerita dengan pria itu, dan tentunya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menolongku. Tapi pria tersebut tidak banyak bicara. Dan mungkin saja dia merupakan pria dengan sifat pendiam, pikirku. Akhirnya sampai juga kami di rumah sakit. Aku sempat memberi mereka uang serta menawarkan mereka untuk makan sebagai tanda terima kasih. Akan tetapi, dengan sopan 2 pria tersebut menolaknya dan ingin langsung pergi. Lalu, sebagai perpisahan, aku kembali mengucapkan terima kasih kepada 2 pria baik tersebut. Lalu salah satu pria itu menjawab, "Sama-sama, Mas. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Untung saja saat Mas jatuh tadi dari motor, Mas sempat memegang tiang penyangga jembatan. Sedangkan dulu kita nggak sempat. Jadi sampai sekarang kita masih berada di sana. Kita pamit ya, Mas." Diakhiri dengan lambaian tangan ke arahku. Treat horor ketiga yang berjudul Pesugihan Warung Bakso. Perkenalkan, namaku Sugeng. Aku adalah seorang tukang bakso yang ada di desaku. Sudah sekitar 1 tahun aku mendirikan warung bakso. Tetapi sangat jarang ada orang yang membeli bakso di warungku. Bahkan, warga lebih memilih untuk pergi agak jauh untuk membeli bakso di desa sebelah. Sudah berbagai cara promosi menarik aku lakukan. Tapi, tetap saja warung baksoku sepi pembeli. Semakin pusing saja aku karena aku harus selalu membiayai istri dan kedua anakku untuk kebutuhan sehari-hari kami. Akhirnya, dengan rasa frustasi, aku memutuskan untuk pergi ke dukun yang ada di desa lain untuk melakukan ritual pesugihan. Aku berpikir, mungkin cara ini adalah cara satu-satunya yang dapat membuat warung baksoku ramai didatangi para pembeli. Pada malam itu, tanpa sepengetahuan istriku, aku berangkat menuju ke rumah dukun tersebut. Di sana, aku menjelaskan tentang niatku untuk membuat usaha baksoku menjadi ramai pembeli. Akhirnya, dukun tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat dan hal yang nantinya harus kulaksanakan di setiap bulannya. Karena aku merasa bahwa syarat-syarat tersebut mudah aku jalani dan biayanya pun tidak besar,
Dengan yakin, aku menyetujui syarat-syarat tersebut. Aku berpikir bahwa pesugihan ini merupakan jalan terbaik agar keluargaku bisa hidup berkecukupan dan bahagia. Aku juga memiliki rencana untuk berhenti melakukan ritual pesugihan di saat aku sudah mengumpulkan banyak uang. Tapi ternyata aku salah besar. Pada saat ini, aku hidup sukses dengan bergelimang harta dari usaha warung baksoku yang omsetnya semakin hari semakin meningkat. Tapi, sampai nanti akhir hidupku, rasa kesepian selalu menyelimutiku di tempat tinggalku. Sekian beberapa treat horor kelam yang gue bagikan pada konten hari ini. Sekali lagi, jika kalian tahu dengan maksud dari treat di atas, ayo gasken langsung komen di bawah video ini. Tentunya jika kalian suka dengan video ini, silahkan dukung gue dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gua, pria bersuara seksi pamit. Sampai jumpa di konten jeritan kelam selanjutnya. Bye.